Bapak mohon izin saya mewawancarai Bapak terkait tugas dari guru Bapak mengenai dengan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah di rumah. Ya, Terima kasih Bapak. Ya. Jadi langsung saja Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika? ya. Kalau berbicara dilema etika, kasus demi kasus dari berbagai sekolah yang ada, nah kebetulan Bapak dari sekolah bukan di sini saja, itu pasti akan berbeda, akan berlainan, apalagi SMA 1 kota Serang, SMA favorit, jadi identik gurunya juga favorit, pasti identik sifat-sifatnya juga favorit kan. Sehingga berbicara tentang dilema etika dari kasus ini harus ya itu tidak kita juga kenapa karena memang sifat manusia. Baik Bapak, selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan sebuah pengambilan keputusan Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ya memang persoalan itu kan agak susah, tapi tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, yang jelas dari dua insan yang berbeda itu kita harus tahu sifat-sifat dan karakter orang itu. Yang artinya kalau kita sudah tahu, tinggal menyamakan persepsi kita harus bagaimana supaya dua insan yang berbeda harus sama-sama memahami dan menyadari. Tapi kalau orang itu mengakui bahwa saya ini kepala sekolah, ya, kalau orang itu mengakui bahwa umpamanya saya ini guru, ketika terjadi kepala siswa, saya yakin itu akan bisa diselesaikan. Kalau tidak mempunyai pengalaman seperti itu, berarti mereka nggak punya orang tua. Beda dengan anak. Egosentris anak berbeda dengan egosentris guru. Kalau guru harus egosentrisnya ditekan. Mau tidak mau, karena tujuan guru adalah bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang hebat, anak yang soleh. Kemudian Bapak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Misalnya ketika ada dua masalah yang dilematis, satu masalah yang dilematis. Langkah yang pertama, kita harus mengenal dulu sifat guru atau kepada kelompok guru, kalau pada anak sifat-sifat anak, gitu kan. Kita juga harus sering banyak mengetahui ya sifat-sifat guru, dari mana kita ingin sifat guru, yakin dari beberapa teman, ya, dari beberapa guru, gitu kan. Ketika barangkali kita sering ngobrol, gitu kan, pasti ada saja yang nyeletuk apa ini gini. Nah, parameter itulah yang akan dijadikan bahan acuan untuk menyingkir sebuah masalah, sehingga ketika kita ngomong pada objeknya tidak akan tersinggung kembali, karena kita sudah tahu sifat ini. Ya. Guru ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Kasus-kasus misalnya kasus dilema Efektif apa itu? Hal yang menurut Bapak paling efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, untuk efektifnya Pengambilan sebuah keputusan, berarti kan saya juga harus tahu dulu ya, bukan tahu,
apa ya? Harus mengetahui. Kalau tadi kan misalnya prosedurnya itu langkah-langkah yang tepat, misalnya Bapak harus mengenal sifat-sifat dari Ya ya, guru gitu. ya. Untuk supaya lebih efektif kan, karena kita sudah mengetahui dari sifat-sifat guru itu ya, apa ada penjualan. Langkah Ya. yang Yang mana sih? paling efektif lah Bapak. Empat. Nomor 4 Pak. Hal yang paling efektif itu cut dulu, bisa kan Pak Soleh? Bisa. Itu Dengan ya, baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? ya, itu nampaknya sama nomor 3 Baik. ya, karena memang ketika umpamanya kasus-kasus itu tidak akan muncul kembali, ya langkah-langkah kita kan ketika ada upacara bendera, rapat-rapat, itulah langkah-langkah untuk bagaimana caranya supaya kesadaran teman-teman ini, ya sifat teman-teman ini tidak membawa karakternya masing-masing. Ya, insya Allah kalau teman-teman di KPU yakin, kalau tahu kesadaran kita akan Jadi membangkitkan kesadaran ya Pak ya, kesadaran dari dalam diri teman-teman. ya, karena pembinaan setiap upacara bendera, pembinaan setiap rapat-rapat bulanan, tahunan itu bagian daripada untuk meredakan berbagai persoalan, baik barangkali dalam rangka pembelajaran, baik dalam rangka etika moral. Jadi Bapak anggap efektif itu ketika pada misalnya ada pembinaan di upacara Ya. bendera atau Ya, karena apa hanya itu barangkali yang bisa persoalan. Baik. Ya. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan sebuah tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ketika memang egosentris seorang guru itu, ya dari guru yang satu dengan guru yang satu yang tidak bisa mereda, ya, tidak bisa menyadari, ya pasti ada sebuah sekolah. Nah, kalau memang gurunya tidak bisa menyadari itu, gitu ya. Karena biasanya kan kalau yang guru yang sadar itu manakala ketika kepala mengatakan ya guru Ikuti ya Pak ya. di sini kan ada yang ketika guru kalau sekolah mengatakan begini agak susah. Tapi itu kan PR saya. Betul, itu tantangan ya Pak ya berarti. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Misalnya Bapak menyelesaikan di tempat atau Bapak ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau ada persoalan yang tidak mau ditunda-tunda, sehingga dalam kurun 1 tahun itu jadwal schedule untuk pembinaan itu harus ada, baik itu pembinaan personil, ya, seluruh personil maupun pembinaan individu per individu. Ketika saya melihat guru ini seperti ini, guru ini kemarin ada kejadian di mana, itu langsung saya nggak mau ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda ini tidak akan menyelesaikan, apalagi persoalan anak. Kalau persoalan guru agak mendingan barangkali. Biasanya Bapak langsung menyelesaikannya. Baik Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan? Banyak sih. Kalau faktor-faktor untuk mempermudah Bapak banyak sekali. Ada. Ya. Asalkan proses itu selalu melihat dan memperhatikan bagaimana sifat-sifat bagaimana sifat-sifat para wali kelas, para BPK. Nah,
dari sifat-sifat itu ya dari informasi dari BK, dari Wakasek, dari UPA, dari itu salah satu untuk membantu saya sehingga saya mengatakan sesuatu pada si A karena sudah tahu si A begitu ya hanya ngikutin sifat-sifatnya sehingga barangkali orang tersebut ada dulu tersebut tidak akan merasa terjustis oleh saya gitu ya. Ya kalau saya sering melihat dan mendengarkan ucapan dari teman-teman makanya informasi itu ada sangat sangat luas ya, itu sangat sangat perlu sekali bagi saya untuk bisa meredakan mendamaikan suasana hati. Jadi semua informasi Ya, ya sangat membantu. kan ya karena egosentris si seorang kepala sekolah nggak boleh gitu kan harus ngikutin alur gitu kan ya kayak kemarin kan ya, teman sana begitu saya itu kan bagian daripada informasi teman juga padahal kan kegiatan itu bukan mau di sana ya. Tapi karena kegiatan itu pengennya di wilayah kita saja ya saya ikutin ternyata mencapai sebuah tujuan yang baik yang baik. Iya, Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan sebuah keputusan? Pengalaman yang saya dapat ketika saya mendengarkan ucapan dari teman-teman, ketika saya menerima masukan dari teman-teman, itu salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Tanpa saya tidak mendengarkan informasi dari teman-teman, saya yakin barangkali kehilangan obor, karena saya kan orang. Iya, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja Pak yang selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang kasusnya sesuai dengan kasus-kasus dilematika? Banyak yang membantu dan faktor-faktor orang yang membantu saya. Banyak ya BK, wakil kepala sekolah, ya staf TU, ya guru-guru, termasuk anak-anak. Karena saya sering pernah masuk ke kelas saya tanya guru mana yang kamu senangi gitu. Bagaimana sifatnya itu juga salah satu variabel faktor-faktor yang barangkali ketika terjadi sesuatu saya tidak ya ini seperti ini jadi semua elemen yang ada salah satu yang membantu saya. Kemudian ini yang terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilematika ini seperti apa? Yang jelas kalau kita mendengarkan, kalau kita menerima ya, dan berbagai ucapan, baik itu dari guru, baik itu dari wakil kepala sekolah, maupun dari siswa, dan insya Allah dilema etika apapun yang terjadi di sekolah ini akan bisa diselesaikan. Ya, dengan catatan kita harus menggunakan etika pribadi, karena seorang kepala sekolah tidak boleh hanya sebagai seperti itu. Termasuk barangkali guru juga tidak boleh, karena guru salah satu faktor penentu sebuah keberhasilan sekolah. Ya, kalau gurunya mempertahankan egosentris, tidak akan berhasil. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dalam mewawancarai Bapak. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya. Terima kasih Bapak untuk hari Selamat ini. ya, semoga jadi guru. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak.